Kalau di 2019 itu kan polarisasinya kayak terasa banget ya Pak ya. Nah itu juga banyak yang akhirnya lapor sana, lapor sini gitu kan. Ke kepolisian mungkin juga karena cuman beda pendapat pilihan gitu kan. Nah di 2024 ini apa Pak harapannya? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, tentu memiliki peran. Polri hadir dalam rangka mengamankan, mengawal pesta demokrasi. Ini adalah pesta rakyat Indonesia untuk menentukan pilihan pemimpin negara, juga nanti memilih calon legislatif. Nah tentu ini kita harus kawal. Polri tergelar ya, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres sampai di tingkat Polsek. Artinya Polri ada di mana-mana. Tentu ada di hati rakyat. Perlu ada Mbak yang kami sampaikan seperti polarisasi tadi ya. Ketika kita memilih, kita suka kepada A, tetapi ada yang tidak boleh dilakukan ya. Misalnya seperti disampaikan tadi menjelek-jelekkan. Menjelek-jelekkan terus menghina, mengadu domba. Ini ada larangan. Larangan itu tentu memiliki sanksi. Ada kalanya ini adalah sebuah kebiasaan dilakukan oleh seseorang. Saking simpatiknya kepada si A, maka dia ingin A yang jadi. Tapi dia menjelek-jelekkan si B misalnya. Nah ini perbuatannya bisa kena sanksi. Padahal perbuatannya itu tujuannya baik. Saya ingin si A jadi gitu kan. Yeah. Tapi caranya salah. Nah sanksinya apa? Sanksinya bisa dipidana. Padahal yang bersangkutan tidak ngerti kalau perbuatannya ini bisa membuat dirinya berhadapan dengan hukum. Ya perbuatan-perbuatan itu misalnya ya memposting sesuatu ya yang sifatnya fitnah. Memposting sesuatu yang bisa mengadu domba. Apalagi ujaran kebencian yang mengandung sara, suku, agama, ras antar golongan. Artinya yang dihujat, yang difitnah itu bukan satu orang. Misalnya ya mengatakan ya suku A itu jelek. Nah suku A itu jumlahnya ada 1 juta. Oke yang memaafkan ada 5 orang. Tapi 900.000 lebih kan tidak memaafkan. Ya. Nah ini tidak ada toleransi ya. Ketika ujaran kebencian mengandung sara ini tidak ada toleransi. Tapi kalau si A menghina B misalnya kan saya ya mengatakan kamu mukanya jelek. Terus bisa diselesaikan restoratif justice. Udahlah kamu mungkin ini masih teman saya maafkan. Itu antara individu dengan individu. Itu bisa saling memaafkan dan diselesaikan secara restoratif justice atau penyelesaian tanpa proses hukum. Tapi kalau sudah ujaran kebencian menggunakan sarana IT, handphone segala macam, itu akan berhadapan hukum dan tidak ada toleransi. Dia akan diproses dengan hukum. Nah, supaya tidak terjadi hal tersebut, nah kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia berulang-ulang tentu menggunakan sarana media ya, termasuk RRI, ini merupakan edukasi kepada masyarakat, pilihlah dengan cerdas, tanpa menjelek-jelekkan, tanpa memfitnah, tanpa mengadu domba. Nah ini juga mengingatkan juga Siva bahwa media sosial juga harus hati-hati dipergunakan ketika pemilu tiba gitu ya. Nah benar banget. Karena banyak sekali akhirnya orang berantem lewat sosial media. Mungkin punya semacam saran Pak supaya bijak juga menggunakan media sosial Pak Ahmad. Ini barangkali ya, nanti saya pakai akun palsu gitu kan. Kalau di jalan tuh ada patroli di darat. Tapi perlu adik-adik ketahui Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta stakeholder siber memiliki patroli siber. Oke. Jadi jangan mencoba saya mau fitnah, saya mau adu domba tapi pakai akun palsu. Ketangkep. Oke. Ya. Jadi jangan coba-coba adik-adik tenang aja kita pakai akun palsu katakan.
tetap dapat ya. Oke. Untuk itu kita sekali lagi memilih dengan cerdas. Gerakan cerdas memilih. Alright.